Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Kalau dia Tuhan saja mau datang ke dunia menjadi pelayan, apalagi saudara ciptaannya, saudara adalah pelayan Tuhan. Hidup kita hanya menjadi abdi Allah. Hidup kita hanya menjadi hamba Allah. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Sebab seorang abdi Allah menaruh nama Allah di pundaknya. 2 Raja-Raja 5 ayat 15, saya akan sambung kembali bagaimana karakter-karakter yang Tuhan kehendaki kepada kita. Minggu lalu kita sudah belajar tentang Naaman dan juga pembantunya. Dan juga Kamis kita belajar bagaimana pembantu Naaman, yaitu peran kita sebagai orang Kristen. Saya sudah bicara panjang lebar. Nah sekarang kita akan melihat apa yang Tuhan mau. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu ya. Jadi Naaman sudah mendapat kesembuhan dari kusta. Ya, karena apa? Karena kerendahan hatinya. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lanjutkan, ada dua abdi Allah. Yang pertama Elisa, yang kedua bujangnya. Sama, abdi Allah. Jadi kalau di sini Pak Oh, ya, kemudian Jini itu juga abdi Allah. Ya, abdi Allah itu hamba Allah. Jini ikut pelayanan juga. Pak Oh sebagai the leader, ya, pemimpin. Ini timnya sama. Jadi Naaman setelah mendapat kesembuhan dia menghadap Nabi Allah. Nabi Allah ada dua. Next. Coba kembali ke 15 dulu. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa, ya, the leader ini. Dan berkata, sekarang aku tahu, lihat saudara, bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali Israel. Karena itu apa? Terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Oke. Nah, tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Perhatikan, abdi Allah adalah pelayan siapa? Pelayan Tuhan. Saudara dan saya bukan sekedar disebut orang Kristen, tapi saudara pelayan Tuhan. Katakan, aku pelayan Tuhan. Sekali lagi, aku pelayan Tuhan. Nah, bilang ke kanan kiri saudara, kamu pelayan Tuhan. You are the servant of God. Kamu hamba Tuhan, abdi Allah. Hamba Tuhan bukan sekedar seperti Pak Oh dan Ibu dan juga Jini atau saya atau Pak Indra dan yang lain-lain, bukan. Tapi semua kita adalah pelayan Tuhan. Tapi Tuhan memiliki the leader, pemimpin-pemimpin yang sama juga sebagai pelayan Tuhan. Yang pertama saudara harus catat bahwa semua orang Kristen adalah pelayan Tuhan. Katakan amin. Siapapun saudara, statusmu apa, pekerjaanmu apa, engkau adalah pelayan Tuhan. Kalau saudara tahu bahwa saudara pelayan Tuhan, artinya saudara diutus oleh Allah. Amin. Dan saudara adalah hamba Allah. Kita berikan kemuliaan buat Tuhan Allah kita. Amin. Itu rahasia yang penting. Katakan selalu dalam diri saudara, aku hamba Tuhan. Jangan saudara berpikir bahwa hamba Tuhan itu selalu seperti Pak O, seperti saya, seperti para pendeta, gembala. Bukan. Kekeliruan yang terjadi, ya, iblis masuk dalam gereja, dia kotak gereja. Yang pelayan Tuhan itu sendiri, jemaat sendiri, kaum bisnismen sendiri. Sehingga mereka tidak mau peduli dengan pekerjaan Tuhan. Karena mereka berpikir bahwa saya bisnismen, saya tidak dipanggil jadi hamba Tuhan. Siapa yang mengajarkan? Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Jadi siapa nanti yang duduk sama Tuhan Yesus, dialah pelayan Tuhan. Kalau saudara tidak mengatakan dalam dirimu, aku pelayan Tuhan, saya khawatir saudara tidak akan duduk bersama Tuhan Yesus. Mungkin saudara masuk surga,
Tapi sekali lagi saya ajarkan, kita bukan diajar hanya masuk surga, tetapi kita duduk bersama Tuhan Yesus dan Bapa di surga. Orang yang duduk bersama Tuhan Yesus, dia disebut orang-orang yang menang atas pergumulan dunia, pencobaan dunia. Engkau lebih daripada pemenang. Katakan amin. Tepuk tangan buat Tuhan Allah kita. Tadi pagi saudara jam 7 saya membaptis dari Samarinda. Seorang mu'alaf. Dulunya lahir Kristen belum tentu orang Kristen. Ternyata saudara, sama saya lahir Kristen. Bapak saya juga Kristen, ibu saya Kristen. Tapi saya tidak kenal Tuhan. Ibu ini sudah meninggalkan Tuhan, menikah dengan cara yang agama lain. Tetapi ibunya terus berdiri berdoa. Saudara, satu kali dijamah sama Tuhan hatinya. Dan akhirnya harus merelakan hancur keluarganya karena Kristus. Dia harus pisah. Rencana mau baptis di Malang. Tetapi Ibu Lis tadi itu selalu bikin perkara. Ya, ibu ini kena sakit parah saudara. Saya pikir sudah goodbye. Dan dia minta doa. Saya bilang Tuhan beri kesempatan. Ternyata Tuhan beri kesempatan saudara, tapi cuci darah. Jadi di sini dipasang alat. Ibu ini anak daripada jemaat tempat ini, yaitu Tante Kui. Hari Jumat kemarin saya dengan Pak Hendi kunjungan ke Tante Kui dan Mbak Yuni ke kunjungan ke kuburan. Sama-sama, Santi. Karena Pak Chandra sudah pulang ke rumah Bapak, ya. Pak Chandra yang kita bantu yang di Lawang yang sakit, ya. Dan akhirnya harus meninggalkan dunia ini. Jadi saya ada di Bulu Lawang sama Pak Hendi mendoakan suami Tante Kui yang udah umur 80, juga mendoakan Tante Kui, dan video call saya langsung juga dengan Ibu Marta, anaknya Tante Kui, dan saya bilang segera baptis. Baru pertama kali ini saya membaptis secara online dan itu sah karena baptisan itu bicara iman. Terima dengan iman. Bapak Ibu Saudara, saya tidak mau ketinggalan nanti daripada sakit dan meninggal. Bapak Ibu Saudara, tadi pagi jam 7 saya siapkan, jam 8 waktu Samarinda saya telepon video call ibu ini dan saya minta tolong calon suaminya yang membantu untuk membaptis. Dan saya tanya pertanyaan-pertanyaan, saya suruh menjawab. Apakah mau menerima Tuhan Yesus? Mau. Apa mau mengikut Tuhan Yesus? Karena belum tentu orang Kristen mengikut Tuhan Yesus. Sekali lagi. Banyak orang tidak tahu cara mengikut. Bapak Ibu Saudara mengerti mengikut Tuhan Yesus. Tolong Pak Leo maju depan. Ini ibaratnya Tuhan Yesus dari Sulawesi. Saudara tahu mengikut. Belum tentu orang Kristen mengikut, saya kasih tahu. Kalau saudara tidak mengikut, bertobat hari ini dan saudara harus mengikut. Karena saya katakan, ibu mau mengikut Tuhan Yesus enggak? Mau. Kalau cuma percaya belum mengikut. Ibu mau mengikut? Iya Pak. Berarti ibu harus dimuridkan. Siap dimuridkan? Siap Pak. Seumur hidup saya bilang. Saya katakan, saya sudah tidak mau membaptis kalau seseorang tidak mau saya muridkan. Lebih baik cari pendeta lain. Tapi ibunya, mamanya bilang, Pak Febi yang baptis. Saya mau menikahkan orang kalau orang itu mau saya muridkan. Saya tidak akan mau lagi. Di PHP pemberi harapan palsu. Sebelum nikah melentung, masih SMA, betul? Halim. Cini ngerti halim? Hamil, mengandung. Belum menikah mengandung.
Ya kalau Maria oleh Roh Kudus, ini enggak, masih SMA. SMP itu kira-kira masuk SMA. Datang ke saya, Pak Febi tolong anak saya hamil. Terus bagaimana? Segera Pak nikah. Saya tuh mau tolong. Saya nikahkan, selesai nikah, hilang saudara. Tidak ke gereja, tidak dimuridkan. Dan saya bilang sama Ibu Marta, sejak mulai tahun 2022 bulan kemarin ya, September, Oktober Bu, saya tidak lagi mau melayani baptisan kalau dia tidak mau saya muridkan. Lebih baik cari pendeta lain. Orang yang mau nikahkan, ya mau menikah, saya berkati persoalan apapun pernikahan, saya akan bertanggung jawab. Tapi engkau harus bergereja di tempat ini, saya bilang. Baik live streaming atau onsite, saya lakukan. Siap Pak Febi. Tidak semua saudara mau ikut Tuhan Yesus langsung. Ya matilah, saya doakan mati supaya besok berangkat ketemu Tuhan Yesus langsung. Nah kalau sekarang mau ikut Tuhan Yesus gimana? Ada gembala, ada leadernya, ada abdi Allahnya. Nah saya akan cerita tentang bagaimana seorang leader dan seorang abdi Allah yang di bawah. Bagaimana karakter seorang hamba Allah. Ini yang saya mau bicara. Ya, tapi saya tunjukkan bagaimana saudara mengikut Tuhan Yesus. Silakan Pak Leo berjalan aja kemana aja arahnya, saya ikut Pak Leo. Nah ini mengikut saudara. Terserah Pak Leo mau kemana, jangan lihat saya. Pak lagi nyari apa Pak? Dompet hilang apa? Pak jalan biasa seakan-akan mau nuntun saya ya. Tuhan adalah gembalaku. The Lord is my shepherd. Takkan kekurangan aku. Gembala, dia ikut. Saudara mau ikut? Siapa yang mau ikut begini? Oke, terima kasih Pak Leo. Tuhan berkati ya. Tepuk tangan. Di mana aku berada, pelayanku ada. Mengapa Pak Oh datang ke Malang? Karena ada Tuhan Yesus di kota Malang. Kalau tidak ada Tuhan Yesus di kota Malang, Pak Oh dan istri Jenny tidak mungkin datang. Dan di mana Tuhan Yesus? Di gerejanya. Pak Ong datang ke sini, Pak Oh datang ke sini, dia diutus sebuah gereja. Ada the leader. Tidak bisa orang mengutus dirinya sendiri. Bagaimana seorang bayi lahir dari rumah sakit tiba-tiba dia telepon Grab. Mau pulang. Ada? Tidak mungkin. Ada kesombongan di dalam kekristenan. Hari ini bahaya Pak Oh. Orang tidak butuh gereja, sudah. Karena dia pikir Tuhan ada dalam saya. Itu kan menurut kamu. Setan juga berkata, aku percaya Tuhan. Dan setan gemetar. Kalau saudara berkata, aku percaya Tuhan, setan pun percaya Tuhan. Apa bedanya saudara dengan setan? Iman tanpa perbuatan adalah kosong, mati. Saudara beriman, ya ikut dong Tuhan Yesus. Makanya Tuhan Yesus berkata, di mana aku berada, di situ pelayanku berada. Tuhan Yesus berkata, aku datang bukan untuk dilayani, tetapi aku datang untuk melayani. Kalau dia Tuhan saja mau datang ke dunia menjadi pelayan, apalagi saudara ciptaannya, saudara adalah pelayan Tuhan. Katakan amin. Pelayan, pengikut Tuhan. Dan di mana ikut Tuhan? Gembala. Cari gembala yang benar. Itu fakta. Dan itu yang kita ajarkan. Jangan cuma mengajarkan orang Kristen percaya Tuhan Yesus. Manis di mulut, lain di hati. Lidah memang tak bertulang. Lidah tak bertulang. Ibu percaya mau baptis. Setelah dibaptis, mana batang hidungnya aja gak kelihatan saya. Saya itu menghormati saudara, orang-orang yang mau datang atau enggak, saya tetap menghormati. Tapi saya tidak respect sama orang seperti itu. Kalau saya di depan saudara baik, senyum, tapi saya no respect dengan orang yang tidak mau mengikut Tuhan Yesus. Batang hidungnya udah enggak nampak. Saudara tiap minggu ketemu batang hidung saya enggak? Tiap hari ketemu enggak?
Saya tuh bersyukur saudara. Saya bersyukur. Dari tahun 98. Kalau rapot saya, absen saya dilihat sama Tuhan. Mungkin, nggak ada saudara. Saya nggak pernah absen. Batang hidung saya masih ada terus muncul. Sampai putih rambutku. Allah menggendongku. Kenapa sulit? Itu yang membuat saya, sekali lagi saya katakan, jemaat semua yang saya gembalakan, saya hormat sama saudara. Baik, tapi aku no respect sama orang-orang yang tidak muncul alasan apapun, saya bilang. Kecuali Anda memang terkapar. Semua kita bisa terkapar. Teman-teman kita sakit loh. Ini pancaroba, anak saya sakit. Tapi bukan penyakitan ya. Penyakitan waktu jam ibadah lagi. Itu yang saya marah. Ya, waktunya doa malam, setan datang. Betul? Doa pagi, setan datang. Kok enggak datang ke Pak Febi? Hah? Karena saudara tidak pernah berkata, I am the servant of God. Aku ini pelayan Tuhan. Aku ini hamba Allah. Jelas saya katakan, kekristenan tidak bisa hanya berkata, saya orang Kristen masuk surga. Bagaimana mungkin? Kamu tidak pernah ikut Tuhan. Saya ikut Tuhan Pak. Ikut dari mana ikut Tuhan? Tiap hari kamu masih di mall. Bekerja terus, kapan kamu ikut Tuhan? Haleluya. Jadi saya katakan kepada Ibu Marta, dan Ibu Marta siap. Saksinya adalah calon suaminya, dan anak-anaknya belum mau menerima. Bahkan saya dengar akan terjadi pertentangan kalau sampai ibunya menjadi pengikut Kristus, nah dia tidak akan mengakui sebagai ibu. Saya katakan no problem. Kalau anak tidak ngakui orang tua, dia tidak akan mendapat yang baik hidupnya. Kurang ajar itu namanya. Dan neneknya juga katakan, kalau kamu berani melawan orang tuamu, ya kamu berdosa. Itu neneknya bilang. Akhirnya oleh seizin Tuhan, saya baru pertama kali melepaskan urapan berkat. Aku membaptis engkau di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ditutup anduk saudara karena ini tidak boleh kena air. Ya, jadi kalau baptisan tuh harus selam. Siapa yang ngomongin itu loh. Ya, siapa yang ngajarin harus selam. Kalau Anda tentara angkatan laut wajib selam, memang diajar selam. Amin. Mau saya selam saudara, cari mati apa saya? Saya bilang ambil baskom, tutup. Karena baptisan itu tanda. Itu perjanjian tadi. Ketika saudara dibaptis, saudara berkata, di hadapan Tuhan Yesus dan Bapa, aku berjanji. Melalui baptisan ini, aku menjadi pengikut Kristus dan pelayan Kristus. Dan akhirnya saya baptis saudara dan dibantu oleh calon suaminya. Wajah langsung berubah. Orang kalau dibaptis itu berubah wajahnya. Langsung cerah. Selubung itu diangkat. Saya katakan, Marta, hari ini kamu manusia baru. Kamu Marta yang baru. Yang lama sudah berlalu. It's over. Kamu anak Allah. Mulai saat ini kamu jadi pengikut Kristus. Wow, senang saudara. Saya kasih link, ikuti saya terus. Percayalah kepada Allah dan nabinya. Percaya kepada abdinya, hambanya, dan semua kita adalah hamba Tuhan. Katakan amin. Kembali Bapak Ibu Saudara. Ayat 16. Ayat 15 dulu. Dikatakan di sana, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Bapak Ibu Saudara dengar, seorang abdi Allah, seorang hamba Allah, hanya satu tujuan hidupnya, menyatakan Allah dalam hidupnya.
Saudara diberi kuasa. Saya tuh bangga ikut Tuhan Yesus. Dulu saya mengikuti namanya satu aliran, yaitu aliran-aliran tenaga dalam. Ya, kita harus melatih diri saudara untuk dibuka namanya cakranya. Itu cakra atau kundalininya. Nah itu kalau orang Chinese Qi. Nah, Qi itu tenaga dalam di sini. 3 jari di bawah udel. Nah, tahu udel. Nah itu belajar udel. Udel itu pusar ini di sini. Pusar. Bahasa Jawanya udel. Beli udel gitu ya, nanti di toko nggak ada. Ngerti jin? Ya pusar. Ini pusar. Tadi ngomong apa kok pusar saya? Lupa. Oh tenaga dalam. Aduh. Gara-gara udel. Jadi orang latihan Shaolin. Ya, tahu ya Shaolin Temple, Shaolin orang botak latihan itu Qi. Nah saudara itu dibuka, itu harus latihan saudara. Tarik nafas, diturunkan, konsentrasi di bawah, pusar 3 jari, ditahan. Di situ nanti keluar sama gurunya dibuka itu Qi-nya, kundalininya. Baru saudara bisa mengeluarkan powernya. Itu ada di dalam kita, memang ada. Contoh saudara, ya. Saudara mungkin kalau melompat, apalagi ibu-ibu ini, ya toh, ibu-ibu yang sudah 50 tahun ke atas, ya jalannya ada gini-gini. Saya suruh lompat 1 meter, loncat gitu kan enggak bisa. Ya, apalagi pakai orang Jawa itu jari, ya, jalan. Selamat pagi Bu, mau kemana? Kebaktian nak, jalan gitu sambil gelungan itu 56 gitu ya. Ya paling loncat sebentar nak, segini paling loncat ya dah. Nun saya bukan gitu ya. Tapi waktu jalan pulang dari kebaktian, ada Doberman herder itu loh, ngejar ibu ini depan kali 1 meter. Sudah aneh itu. Tuhan Yesus tolong, diangkat jarinya saudara, lari loncat saudara, sampai di pinggir dia bingung, kok bisa ya? Itu ada tenaga dalam, bisa. Sungguh saudara itu ada. Loh kok bisa loncat? Kebakaran lantai 2 loncat enggak apa-apa. Karena ada tenaga dalam. Itu diaktifkan. Tetapi ketika saya percaya Tuhan Yesus, saya tidak perlu tenaga dalam. Saya hanya perlu iman, percaya, tumpang tangan atas orang sakit. Kuasa Tuhan turun, bekerja, menyembuhkan. Hanya itu. Iman, katakan amin. Maka hamba Allah tahu Anda nggak perlu latihan apa-apa, tarik nafas lah apa, nggak perlu. Anda hanya berkata, aku percaya. Barang siapa percaya kepadaku dia akan tumpang tangan. Tanda orang percaya, orang sakit akan sembuh. Udah iman, itu yang saya kagum kepada Tuhan Yesus dan Allah Bapa. Tepuk tangan, luar biasa. Amin. Nah saudara sebagai hamba Allah praktekkan dong. Nah saya mendapat hikmat lagi nanti kalau saya doakan, karena kemarin saya waktu mendoakan itu suami dari Tante Kui, suaminya umur 80 lemah, saya doakan. Nah terkadang saudara waktu kita mendoakan, kita percaya kuasa dari Tuhan, kita hanya melakukan, di situ diberikan ada namanya langkah-langkah iman. Setiap orang berbeda. Nah sekarang saya dapat 1 poin lagi. Jadi waktu saya berkata di dalam nama Tuhan Yesus aku perintahkan keluar segala sakit penyakit apapun saya pegang. Kemudian saya bilang bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan. Dan saya suruh tarik nafas. Itu dari Tuhan saudara saya. Tarik nafas. Sewaktu saudara tarik nafas saya langsung bilang terima. Langsung. Jadi cep. Itu langkah iman. Dan banyak hamba-hamba Tuhan ada yang dikebuk, brak, gitu bisa. Tapi saya nggak mau lah, nggak. Ada itu, brak. Masa dipukul sampai, enggak lah. Itu bisa, saudara jangan orang kok begitu, nggak tahu langkah iman gitu loh. Tapi kembali, saudara. Jadi Naaman melihat kuasa
hamba Allah. Dan saya berikan kabar baik. Setiap saudara mengalirkan kuasa dari surga. Siapapun saudara, engkau hamba Allah. Engkau pelayan Tuhan. Praktekkan. Bukan untuk saudara gagah. Waduh, sekarang ada dukun. Itu dipikir. Enggak. Supaya orang berkata bahwa tidak ada Allah kecuali di Israel. Amin. Tidak ada kuasa lain selain di dalam nama Tuhan Yesus. Itu. Jangan saudara menyimpan kuasa yang dari Tuhan. Jangan saudara merasa minder, merasa rendah diri. Saudara bukan saudara yang menyembuhkan. Seorang abdi Allah hanya satu tujuan hidupnya. Apapun yang dia lakukan supaya nama Tuhan Yesus dipermuliakan dalam hidupnya. Itu saja. Pak Oh datang ke sini supaya apa? Supaya orang semua mengenal nama Tuhan Yesus. Bukan namanya Pak Oh dan Buhan sama Jimmy. Yang nama Pak Oh itu di Korea Selatan banyak Pak Oh ya. Banyak. Tapi nama Tuhan Yesus cuma satu. Hanya datang dari surga. Di bawah kolong langit tidak ada nama yang bisa menyelamatkan, mengampuni manusia. Hanya nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Setiap saudara punya itu. Kalau saudara berkata aku hamba Allah, maka akan terjadi nama Tuhan dipermuliakan. Elisa sadar saudara, dia abdi Allah. Nah masalahnya yang tidak sadar itu nanti bujangnya Gehazi. Kegagalan semua orang Kristen karena dia tidak pernah berkata aku hamba Allah. Sebab apa? Pengajarannya sudah salah. Di atas mimbar, di sekolah Alkitab dikatakan apa? Diajarkan seorang hamba Allah itu pendeta. Hamba Allah itu gembala. Hamba Allah itu adalah pelayan-pelayan full timer gereja. Tidak. Semua kita adalah hamba Allah. Dan seorang hamba Allah menyatakan nama Tuhan. Kalau terjadi kuasa, bukan hanya kuasa kesembuhan saudara. Di dalam hidupmu pribadi, ketika engkau bekerja, ketika engkau menikah, ketika engkau berkeluarga, izinkan melalui keluargamu mereka mendengar nama Tuhan Yesus. Itu saudara, tidak ada lain. Hidup kita hanya menjadi abdi Allah. Hidup kita hanya menjadi hamba Allah. Supaya apa? Nama Tuhan dipermuliakan. Sebab seorang abdi Allah menaruh nama Allah di pundaknya. Umatku yang atasnya namaku disebut. Lihat saudara. Seorang hamba Allah selalu memegang nama Tuhan. Waktu saudara sekolah, waktu saudara kuliah, waktu saudara bekerja, Anda bawa nama Tuhan. Mungkin orang tidak melihat. Kalung salibmu tidak melihat. Tapi saudara, mereka tahu Anda membawa nama Tuhan Yesus. Apa yang kau lakukan sebagai hamba Allah? Kalau engkau berprofesi apa? Pembantu rumah tangga, karyawan, office boy, kuli bangunan, satpam, tukang tambal ban, apa? Profesi tukang beca. Saya sebut suka profesi-profesi yang dianggap oleh orang dunia itu rendah. Sengaja. Profesi mengisi SPBU. Saudara membawa nama Tuhan. Saudara harus memuliakan Tuhan di sana. Jangan hanya membawa nama Tuhan kalau saudara jadi direktur. Itu aja bisa korupsi. Jadi pejabat bisa korupsi. Saudara, hari ini Indonesia sedang dibongkar sama Tuhan. Bukan cuma Indonesia, gereja Tuhan sedang dibongkar. Dan kita berdoa setiap hari, bongkar gerejamu Tuhan. Keluarkan semua yang najis, yang kotor, yang keji, yang jahat, naik ke permukaan. Dibebaskan dari benih asing, tanaman asing, roh asing, api asing. Dibebaskan dari gerejanya. Supaya gereja menjadi murni. Gereja Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Ini loh saudara doa kita. Ini yang kita siarkan. Karena saudara punya nama Tuhan. Next. Tidak ada Allah kecuali di Israel. Kapan Naaman bisa mengetahui ketika dia melihat kuasa Allah? Dan saudara jangan selalu berpikir begini. Anak cari Pak Febi. Jangan.
Lakukan, Anda hamba Allah, Anda pelayan Allah. Pak, kalau semua jemaat jadi pendeta, nanti fungsinya pendeta, nganggur ke pendeta. Saudara, tidak akan pernah nganggur seorang pendeta. Ada banyak jiwa. Baik Kristen, non-Kristen butuh dilayani. Bagaimana saudara? Nyatakan kuasa Allah. Jangan cuman, oh enggak bisa. Saya, itu cari Pak Febi. Memang ada hal tertentu yang Tuhan teguhkan, saudara harus memanggil the leader. Ada, tapi tidak selalu. Karena saudara punya kuasa. Itu yang saya lakukan dulu. Ketika saya digembalakan, saya jarang panggil gembala. Saya lakukan sendiri. Kecuali ada perintah Tuhan untuk gembala khusus. Saya lakukan semua. Karena apa? Sama pelayan Tuhan. Bedanya dia pimpinan saya, sama pelayannya. Katakan amin. Yang mengerti tepuk tangan dulu buat Tuhan kita. Amin. Jangan sungkan, jangan malu. Bukan sekedar yang tumpang tangan orang sakit sembuh, bukan. Hidupmu itu lo bawa nama Tuhan, Bu, Pak. Itu orang yang suka bang tetel itu loh. Anda bawa nama Tuhan. Jangan saudara kerja sembarangan, rentenir lagi. Kenapa saudara bekerja rentenir? Orang Kristen minta maaf banyak rentenir. Banyak Bu ya. Saudara, sedangkan orang di luar sana, ada orang yang berani berdagang tanpa riba. Hebat. Ya mereka menghitungnya, jual mobil tanpa riba loh. Luar biasa. Lihat di YouTube. Mereka mewartakan keyakinan mereka melalui pekerjaan mereka. Saya pikir bagaimana tanpa riba. Memang satu mobil misalkan pasarannya 40, dia jual 50. Tapi uang mukanya dia bilang terserah ibu. Udah saya kasih 25. Selanjutnya 500.000 sampai selesai. Tidak ada jaminan. Tidak ada perjanjian apa? Terserah. Ditanya apa enggak ada orang-orang yang nakal toh Pak? Ya ada. Ada sampai hari ini tidak bayar. Tapi ada juga yang mereka diberkati Tuhan belum sampai selesai. Justru mereka menyelesaikan. Saya membantu. Menunjukkan bahwa ada orang-orang yang mau tidak menekan orang. Karena bunga dianggap menekan. Orang di luar sana mikir gitu. Saya sampai bilang hebat ya ini. Jadi Anda mau beli handphone saya harga 2 juta, ibu punya berapa? Uang mukanya ya 500, sisanya 100.000 sampai lunas. Lu ya rame saudara. Ya enggak tutup itu. Lihat saudara. Lah kita malah rentenir, bang titil mana? Hah? Utang sana, utang sini. Apa bahasa Jawa kalau BH itu apa? Apa? Hah? Apa dari utangan itu lah iya disebut kok. Kenapa tidak tahu filosofinya apa ya? Namanya kutang. Ya kalau bahasa Jawa kutangan gitu ya. Kutangan. Oh kira-kira yang sering utang itu, yang kutangan itu. Tidak tahu ya. Ya. Bahasa Jawa itu. Saya pikir mungkin ada hubungannya, tidak tahu ya. Apakah ada utang kok mbek kutang gitu loh. Biasanya kan bahasa Jawa, Pak Mul yang tahu, Pak Mul mesti ngerti kalau Pak Mul itu. Biasanya bapaknya Agus itu pintar. Kembali Bapak Ibu Saudara, jadi saudara bawa nama Tuhan supaya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidupmu. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Jadi Naaman mau kasih kepada Elisa persembahan. Boleh enggak pendeta, pelayan Tuhan, saudara pelayan, saya pendeta, saya leader. Terima sesuatu ucapan syukur, persembahan kasih dari jemaat, dari orang lain, siapapun. Boleh enggak? Boleh. Apa yang dimaksud ini saudara? Saya ajarkan. Nanti saudara buka di rumah sendiri ya. Saya ceritakan bagaimana Tuhan menyuruh Elia untuk minta roti kepada seorang janda di Sarfat. Dengan tujuan apa? Keselamatan. Beri rotimu, maka engkau tidak akan pernah
kekurangan. Lakukan dulu untuk aku. Dia sudah tujuan keselamatan. Elisa datang ke seorang janda, punya masalah hutang. Elisa bilang, berikan tepungmu. Kemudian siapkan nanti buli-buli. Semua tujuan persembahan untuk keselamatan dan kemuliaan. Orang lain memberkati kita. Seorang hamba Allah, pelayan Tuhan. Saudara diberkati dengan persembahan apapun. Dengan satu tujuan. Bukan mencari kekayaan. Bukan ketamakan dunia. Tetapi supaya orang itu adalah orang yang keturunan Abraham. Mereka diselamatkan sebagaimana yang namanya Sakyus. Saudara jangan salah. Persembahan yang kau saudara terima dari seseorang. Kalau saudara sadar engkau adalah seorang pelayan Tuhan. Persembahan ini harus harum di hadapan Allah. Bukan dengan tujuan memperkaya diri. Maka itu Elisa berkata apa? No, aku tidak terima pemberian dari hambamu. Kenapa? Karena Tuhan tidak menyuruh. Saudara, saya kasih tahu. Seorang hamba Tuhan, pelayan Tuhan. Dia punya integritas. Harga dirinya harus lebih dari persembahan. Katakan amin. Jangan dibeli oleh persembahan. Termasuk orang kaya siapapun. Karena dia punya uang, kemudian dia mau kasih saudara, dan saudara mulai dikontrol. Tidak. Hamba Tuhan bukan hidup dari persembahan, tapi dia hidup dari surga Allah yang memberkati dengan caranya yang luar biasa. Tepuk tangan. Tidak ada satu persembahan pun turun ke seorang hamba Tuhan. Semua saudara hamba Tuhan. Tanpa dengan tujuan keselamatan. Sebab Tuhan berfirman, jika ada orang memberkati engkau, aku berkati dia. Jika ada orang mengutuk engkau, aku mengutuk dia. Artinya apa? Tujuan saudara diberkati supaya orang itu pun mendapatkan keselamatan. Siapapun dia, entah orang Kristen, entah bukan orang Kristen. Jika ada orang memberkati gereja ini, mungkin orang ini bukan orang Kristen, maka dia pun akan mendapat keselamatan. Katakan amin. Bukan tujuan memperkaya diri, bukan tujuan kemegahan. Kita mesti murni, saudara. Orang Kristen itu adalah orang Lewinya Tuhan. Saudara harus mengerti. Hidup saudara itu dibedakan. Belajar di kitab Perjanjian Lama. Bagian saudara adalah Tuhan. Makanya Pak O tadi nyanyi. Hanya kau milikku di surga. Tak ada yang ku ingini di bumi. Hanya kau. Sebab bagian saudara, pusaka saudara adalah Allah sendiri. Dan Anda menjadi pusaka Allah. Makanya orang Lewi tidak bekerja apa-apa. Zaman dulu. Tapi hari ini perjanjian baru berbeda. Kalau dulu orang Lewi harus dari keturunan Lewi. Tapi hari ini saudara menjadi pelayan Tuhan, tidak perlu saudara keturunan Lewi. Asal saudara percaya kepada Tuhan Yesus. Suku Yehuda, saudara percaya maka saudara menjadi pelayan Tuhan. Dan saudara boleh bekerja di luar, boleh melakukan aktivitas apapun. Asal saudara membawa nama Tuhan atas hidupmu, maka nama Tuhan Yesus akan dimuliakan. Semua orang akan mendengar ada Allah di tempat ini. Katakan amin. 16. Tapi Elisa menjawab, lihat jawaban Elisa. Demi Tuhan yang hidup yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Saudara kalau doa begitu, demi Allah yang hidup yang di hadapannya aku ini hamba Allah. Mau saudara office boy lah, mau saudara pembantu lah, mau saudara supir lah, mau saudara satpam lah, bilang aku hamba Allah. Makanya seorang hamba Allah tidak korupsi. Tidak bisa dibeli dengan uang. Kalau saudara soal uang aja jatuh, Anda harus bertobat. Kalau engkau soal uang engkau tidak bisa dipercaya, jangan pernah mimpi masuk surga. Saya katakan, engkau tidak akan masuk. Katakan amin. Sebab saya masih mendengar ada orang tidak bertanggung jawab dengan uang. Kalau ada orang saudara di tempat ini nipu, di tempat sana nipu, dia mengkhianati Tuhan Yesus seperti Yudas.
Lebih baik saudara, ya, ini kasarannya, ditipu gitu loh, daripada nipu. Jangan engkau main-main soal duit. Saya kasih tahu ya, saya tidak mau mendengar satu orang pun domba yang saya gembalakan Anda main-main soal duit. Juga para imam, lewat live streaming Anda cacat uang, Anda tidak boleh. Beda kalau saudara itu kejebak, ya. Ada orang terjebak. Seperti kemarin Pak Yan terjebak. Makanya hati-hati, jangan sembarangan tekan WA-mu, pinjaman online, hati-hati. Masih bersama saya enggak ini? Waduh Pak, saya enggak punya rice cooker Pak. Loh wis duwe lho Bu. Belum yang kapasitas 1 ton. Itu rice cooker apa nggodok awakmu Bu? Gampang terpengaruh. Saya berdoa sama Tuhan, saya butuh rice cooker. Kok muncul pinjaman online persis harganya. Ditekan saudara, saudara, padahal cuman nginceng wae gitu loh. Jadi cuman ngelihat dia itu kemarin itu yang datang ke sini ya. Saya itu cuman ngelihat Pak, limitnya itu loh berapa. Dikunci sana saudara langsung, karena itu ilegal. Langsung dikeluarkan masuk rekeningnya 3 juta. Tapi nyekek saudara. Waduh, bertobat Bapak ini. Anaknya bilang, makanya jangan kepo Bapak itu. Ya Pak, kalau zaman dulu yang kepo itu kan mata, telinga. Sekarang jempol ya Pak. Ya bener. Lah kok ya apa loh, saya itu nyoba itu. Saudara, sekarang dia harus hapus semuanya dan dia diteror habis-habisan. Hati-hati saudara, iblis di mana-mana. Loh, itu penipuan. Anda tidak sengaja. Tapi kalau kamu sengaja, utang sana, utang sini, dan kamu tidak niat sama sekali bayar, kamu cacat di uang. Saya bersyukur sejak saya lahir sampai hari saya tidak pernah cacat di uang. Tidak pernah. Masalahnya kenapa? Orang duit-duit. Dan saya tidak pernah utang-utang. Tanya istri saya. Keluarga saya tidak pernah saya utang sana, utang sini, utang. Tidak. Saya mau jadi berkat. Jadi berkat itu bukan punya uang. Nggak utang sana sini itu sudah jadi berkat. Katakan amin, tepuk tangan. Nyusai orang. Saya enggak pernah. Ada acara ya. Oh, sorry. Enggak apa-apa. Iya Pak. Bisa mengerti Bapak Ibu Saudara. Jadi hamba Allah. Saudara hamba Allah. Sekali lagi. Satu ini, jangan engkau main-main. Yang kedua perzinahan. Cewek, cowok, maaf, jini tidak ikut. Senang di sini ya? Oh ya, haleluya. Ngerti ya? Bahasa saya ngerti. Sedikit-sedikit ya. Roh Kudus yang bikin pengertian. Yang penting hatimu dipuaskan nanti. Amin. Oke. Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapan aku menjadi pelayan. Tolong pemusik. Waktunya sudah 10:02 saudara. Nanti sore saya lanjutkan. Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa, dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelian kepada ilah lain kecuali kepada Tuhan. Lihat saudara, seorang anak Naaman sudah melihat kuasa Tuhan bekerja. Dan dia melihat karakter yang benar seorang hamba Tuhan. Membuat orang itu berubah. Kalau orang hanya melihat kuasa hamba Tuhan tapi karakternya pendeta bobrok, dia tidak bertobat. Saudara, saya dulu buka salon. Belum kenal Tuhan loh saya. Saya punya prinsip.
hidup kami harus jujur. Saudara, salon kami itu enggak besar. Tempatnya besar. Langganan enggak sebanyak orang-orang yang ngetop-ngetop. Ya sehari bisa 30 kepala begitu. Rame bisa 40 kepala. Motong sendiri saudara. Sedang salon-salon terkenal saudara di Malang banyak. Tapi tempat kami selalu menjadi jujukan. Menjadi base campnya para sales produk salon. Saya tanya dari Jakarta nih, Surabaya, salesnya Surabaya. Pak, kenapa Bapak kok senang di sini? Dia bilang karena di sini ini on time. Saya biasanya diberi waktu 2 minggu, 1 bulan. Tepat selalu saya bayar. Tepat loh. Terus saya bilang, loh Pak, lah itu kan ada salon A. Itu kan rame. Pak sudah ke sana. Sudah. Ditagih ada? Belum. Belum ada katanya. Loh Pak, ambil toh barangnya. Pak Febi, kalau bisa saya ambil. Ya saya ambil. Wong sudah dipakai. Ya ilah saya bilang. Sudah dipakai itu ditagih nggak ada duit. Masuk akal nggak? Loh kalau barangnya ada, balikin. Betul. Loh sudah dipakai. Tapi ketika perusahaan datang minta uang. Dia bilang maaf ya minggu depan lagi. Selalu dimolorin. Saudara, waktu itu saya belum kenal Tuhan. Saya bilang kok bisa ya Pak. Makanya sales minta diskon apapun saya dikasih. Bahkan saya minta 12 dia kirim bisa 100 pak. Pak Febi aku titip ya Pak. Kenapa saudara? Jujur. Saya marah dengan seorang hamba Tuhan. Saya sudah mempercaya dia. Tuhan kasih modal untuk kerja. Sebagaimana saya sudah katakan. Seorang hamba Tuhan, pendeta, pelayanan, punya jemaat, tapi tidak ada income. Mikir toh saya juga. Hadir di Bali saya katakan. Saya bilang Bapak pegang ini ya 1 ton saya bilang. Tapi saya minta jangan kurang sedikit pun 1 ton. Siap Bapak. Saudara saya kasih tahu saudara. Saya kecewa. Orang-orang kenapa sulit cari orang jujur saya bilang. Hari ini saudara. Udah gak ada modalnya. Alasanlah mau dipakai lah anaknya makan apa. Saya bilang saya gak ada alasan. Integritas saudara nomor 1. Jadi orang itu yang dipegang lambenya gitu loh saudara. Mulutnya. Lebih baik tidak usah janji. Tidak usah terima. Wah saudara saya montap saya langsung. Saya paling benci saudara dengan orang yang tidak bisa integritas pegang. Saya benci. Benci itu apa Pak? Bener-bener cinta. Sampai tak golei. Loh, orang benci itu kan cinta ya. Utang gak bayar dicari iya. Sampai ada tulisan. Tolong beritahu ya. Kalau duit nyari saya, kasih tahu saya nyari dia gitu kan. Bisa aja itu di YouTube. Kalau duit nyari saya, beritahu saya nyari dia. Bapak Ibu Saudara, seorang Naaman bukan cuma terima kuasa. Tapi dia melihat karakter seorang hamba Allah. Integritas. Dia rela menghancurkan berhalanya. Dan dia mulai menyembah kepada Allah Israel. Dia tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran. Atau korban sembilan kepada ilah lain kecuali kepada Tuhan. 18. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila Tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana dan aku menjadi pengapitnya. Dia punya Tuhan yaitu Raja. Kiranya Tuhan mengampuni karena dia bawahan juga. Dia ikut tuannya ikut ke kuil Rimon.
Dan aku menjadi pengapinya sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimoni. Kiranya Tuhan mengampuni hamba-Mu ini dalam hal itu. Karena dia tahu dia masih belum punya power untuk lepas. Tapi saya percaya dia mencontoh seorang Elisa, hamba Tuhan yang benar. Satu hari dia lepas dari penyembahan berhala. Walaupun dia diikat oleh tuannya harus ikut dalam kuil. Dia katakan, hari ini akulah pendeta, aku hamba Allah, aku pelayan Tuhan. Aku tinggalkan pekerjaan ini, aku tinggalkan kuil ini. Maka berkatalah Elisa kepadanya apa? Pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan, tidak berapa jauh daripada nanti sore lanjutnya. Tuhan berkati, bangkit berdiri. Amin. Wah, saudara, jadi pendeta, jadi pelayan Tuhan. Kalau cuman jadi pendeta, buat apa? Bagi pelayan Tuhan, buat apa? Jangan disebut pelayan Tuhan, jangan disebut pendeta, jangan disebut hamba Tuhan. Udahlah. Bantu-bantu gitu aja lah. Katakan amin. Kunci E. Sama-sama ya sebelum saya doa pulang. Tak terlambat pertolongan dari-Mu Tuhan. Kau setia dan tak meninggalkan. Erat ku pegang seluruh firman dan janji-Mu, Bapa. Kau bekerja mendatangkan kebaikan. Dengan iman ku nyatakan sekarang. Dan langit pun takkan jadi batas bagi yang berharap padamu. Sama-sama. Sebab